Halo sahabat Kick Fasis, semoga dalam keadaan sehat selalu. Setelah membahas fasisme di tubuh Jerman yang dipelopori oleh Adolf Hitler di video-video sebelumnya, kini kita beranjak ke Italia untuk membahas sejarah lahirnya fasisme di Italia. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Check it out. Kisah ini dimulai pada akhir abad 19. Niat hati ingin menguasai Afrika Utara, Italia hanya bisa gigit jari karena langkah mereka terhalang oleh Prancis yang sama-sama berambisi menguasai Afrika Utara. Hubungan kedua negara ini semakin memanas saat di waktu bersamaan Prancis dan Italia ingin menguasai Tunisia. Namun, dunia internasional lebih berpihak pada Prancis. Akhirnya, Italia harus puas dengan hanya menguasai Libya. Merasa memiliki musuh bersama, yaitu Prancis, Italia diajak bergabung dengan aliansi Jerman dan Austria-Hongaria. Hingga pada akhirnya, tahun 1882, Jerman dan Austria-Hongaria beserta Italia di dalamnya melakukan perjanjian Triple Alliance. Inti dari perjanjian tersebut adalah setiap anggota harus saling melindungi jika salah satu dari mereka ada yang diserang oleh negara lain. Singkat cerita, konflik di Eropa Tenggara memanas. Pada 1912, terjadi Perang Balkan. Negara-negara bekas jajahan Kekaisaran Ottoman bergabung dan saling bantu-membantu untuk melakukan penyerangan balik terhadap Kekaisaran Ottoman. Negara tersebut diantaranya Yunani, Serbia, Bulgaria, dan Montenegro. Pada 1913, setelah berhasil mengusir Kekaisaran Ottoman, negara-negara tersebut saling perang atas konflik sengketa wilayah. Serbia dan kaum nasionalisnya pada saat itu bercita-cita untuk membebaskan kelompok etnis Slavia di Bosnia dan Herzegovina yang berada di bawah kendali Kekaisaran Austria-Hongaria. Pada saat itu, kaum nasionalis Serbia merasa bahwa jika sekalipun Franz Ferdinand atau putra mahkota Austria-Hongaria naik tahta, tidak akan menyelesaikan konflik Bosnia dan Herzegovina. Maka simpatisan nasionalisnya yang dipelopori oleh organisasi rahasia Black Hand berniat membunuh Franz Ferdinand. Hingga pada akhirnya, tanggal 28 Juni 1914, Franz Ferdinand pun terbunuh bersama istrinya di Sarajevo, Bosnia. Setelah kematian Franz Ferdinand, Kekaisaran Austria-Hongaria menuduh pemerintah Serbia sebagai dalang di balik ini semua. Austria-Hongaria mengirimkan ultimatum untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Namun, respon Serbia tidak menyenangkan dan membuat konflik semakin memanas. Karena tidak ada tindak lanjut, Austria-Hongaria pun menyatakan perang terhadap Serbia. Perang ini secara singkat menjadi meluas seiring negara lain yang ikut campur. Serbia didukung penuh oleh Kekaisaran Rusia, Prancis, dan Inggris, sedangkan Austria-Hongaria hanya dibantu oleh Jerman. Lalu, di manakah posisi Italia? Italia pada saat itu berada di posisi netral. Mereka menganggap bahwa mereka tidak perlu membantu Austria-Hongaria karena isi dalam perjanjian Triple Alliance, yaitu anggota harus saling melindungi jika diserang oleh negara lain. Sedangkan Italia menganggap bahwa dalam perang ini Austria-Hongaria lah yang menyerang, bukan yang diserang. Memanfaatkan kondisi Italia yang netral, pihak sekutu yang dipelopori oleh Inggris dan Prancis membujuk Italia untuk ikut bergabung melawan Kekaisaran Jerman dan Austria-Hongaria. Bujukan tersebut tak tanggung-tanggung, sekutu berjanji akan memberikan Italia wilayah yang didambakannya sebelum Perang Dunia Pertama berkecamuk. Wilayah tersebut diantaranya pesisir Dalmatia, pesisir Adriatik, Tirol, Trieste, Flori Valona, dan sebagian wilayah Kekaisaran Ottoman. Italia yang tergiur oleh janji sekutu secara resmi ikut andil dalam Perang Dunia I. Sebuah pengkhianatan besar bagi Kekaisaran Jerman dan Austria-Hongaria, karena sebelumnya negara-negara tersebut menjalin romantisme pada perjanjian Triple Alliance.
Singkat cerita, Perang Dunia I pun selesai dan Serbia beserta sekutunya dengan Italia di dalamnya memenangkan perang. Sayang seribu sayang, kekecewaan Italia muncul setelah Perang Dunia I berakhir. Buah manis yang dijanjikan oleh sekutu ternyata hanya iming-iming belaka. Italia hanya mendapatkan sedikit dari apa yang dijanjikan oleh sekutu. Maka muncullah kekecewaan Italia yang merasa telah dikhianati oleh sekutu. Pada saat itu ada sebuah istilah untuk menggambarkan rasa kekecewaan Italia terhadap sekutu, yaitu vittoria mutilata atau kemenangan yang termutilasi. Istilah ini pun secara cepat menyebar dan booming di tengah rakyat Italia. Siapa sangka istilah ini memicu pergerakan nasionalisme dalam politik Italia sebelum Perang Dunia II dan merupakan poin penting dalam propaganda fasisme. Pasca Perang Dunia I, kondisi ekonomi Italia porak-poranda, pengangguran di mana-mana, dan kondisi keamanan dalam negeri tidak stabil. Terlebih sering terjadinya pertikaian antara kelompok sayap kiri dan kanan. Kesempatan di dalam kesempitan, mungkin istilah itu adalah istilah yang tepat bagi seorang Benito Mussolini yang ingin mencurahkan gagasannya dan ambisinya untuk membangun Italia yang superpower. Bukan tanpa alasan, dia, Benito Mussolini, ingin Italia kembali berjaya seperti Kekaisaran Romawi berabad-abad ke belakang. Karena ia menganggap bahwa Italia adalah generasi dari Kekaisaran Romawi. Di tengah keadaan Italia yang kacau, ia mendirikan sebuah partai. Partai tersebut adalah Partito Nazionale Fascista atau Partai Fasis Nasional. Kemudian pada 22 Oktober 1922, ia bersama koleganya membawa 30.000 pasukan untuk pawai dan berunjuk rasa di Roma. Unjuk rasa ini di kemudian hari disebut sebagai March on Rome. Adapun tuntutan dari unjuk rasa ini adalah meminta agar Kaisar Italia mengangkat Benito Mussolini menjadi Perdana Menteri atau Kepala Pemerintahan. Melihat jumlah massa yang dibawa begitu banyak, Kaisar Italia mengkhawatirkan terjadinya kekacauan yang meluas jika tidak menuruti tuntutan dari pengunjuk rasa. Maka dengan terpaksa Raja Italia mengangkat Benito Mussolini sebagai Perdana Menteri pada 31 Oktober 1922. Dengan demikian, Benito Mussolini yang masih berumur 39 tahun pada saat itu menjadi Perdana Menteri termuda sepanjang sejarah Italia. Diangkatnya Benito Mussolini menjadi Perdana Menteri Italia ini menandai awal mula pemerintahan fasisme di Italia, sekaligus menjadikan Italia sebagai negara yang fasis. Bagaimana komentar sahabat tentang sejarah dan latar belakang lahirnya fasisme di Italia? Tulis di komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Sehat selalu saudaraku. Di sini negeri kami tempat paling terhampar, samudranya kaya raya, jalan kami subur Tuhan.